Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Maritim Bapak Dr. Ahmad M. Hum dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah maritim wilayah Banten. Pada abad ke-16 Masehi, Banten dijadikan daerah taklukan pernawarman penguasaan kerajaan Tarumanegara pada penghujung abad ke-16. Para penyebar Islam dari Demak dan Cirebon datang sebagai agen pembaruan. Para elit Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin telah melanjutkan otoritas politik Banten dengan membangun pusat kekuasaan Islam di Muara Cib, Banten. Dan berdirinya Kesultanan Banten menandai kemerdekaan Banten dari dominasi kerajaan Pajajaran. Saya akan menjelaskan proses perkembangan Banten. Banten awalnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat kerajaan yang berceprak maritim. Perkembangan selanjutnya dari kota Banten memperlihatkan tata kota pusat kerajaan pada masanya, yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Pada masa awal perkembangannya, Banten tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kerajaan Demak pada tahun 1500-an. Mengalami kemajuan dan menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Banten menjadi kerajaan berdiri pada tahun 1552 dengan pemimpin Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya. Baik, saya akan menjelaskan kejayaan Banten. Banten mencapai kejayaannya pada masa pemerintah Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1682, di mana Banten membangun armada pertama kali. Kemudian Sultan Agung Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten menjadi wilayah yang multi etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah maritim wilayah Lampung. Lampung adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah selatan Pulau Sumatera. Sejak zaman kuno, Lampung telah menjadi daerah penting dalam perdagangan maritim di Selat Sunda. Lampung terkenal dengan komoditas utamanya seperti rempah-rempah, kopi, dan lada, yang menjadi daya tarik para pedagang dari berbagai negara. Perkembangan awal Lampung pada abad ke-16 menjadi pusat perdagangan yang ramai, karena letaknya strategis di jalur perdagangan antara Hindia Belanda dan Asia Timur. Pelabuhan utama di Lampung, seperti Bakauheni, menjadi pusat kegiatan perdagangan dan pemberhentian kapal-kapal yang berlayar melintas Selat Sunda. Namun pada abad ke-16, pengaruh maritim Lampung mulai merosot dengan masuknya kolonialisme Belanda ke wilayah tersebut. Belanda memperoleh kendali atas sebagian besar wilayah Lampung dan membatasi aktivitas perdagangan maritim yang sebelumnya berkembang pesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kejayaan Lampung. Lampung pada abad ke-17 mulai mengalami kejayaan maritimnya beriring dengan masuknya pengaruh kolonial Belanda. Belanda mendirikan perdagangan di Tanjung Karang dan Teluk Betung serta mengontrol perdagangan rempah-rempah dan komoditas lain di wilayah tersebut. Kemunduran Lampung pada abad ke-17 terjadi karena pengaruh kolonial Belanda semakin kuat di wilayah Lampung. Kemudian Belanda mengambil alih perdagangan di wilayah Lampung dan menghancurkan beberapa pelabuhan penting di Lampung. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang, saya meminta maaf. Sekian, terima kasih.